Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Pada hari ini Ibu akan mengajarkan materi pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari, yang pertama adalah akuntansi menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Laporan harus berkualitas. Agar kualitas laporan keuangan itu ada, maka harus relevan, dapat dipahami, reliabilitas dapat dibandingkan. Spesialisasi akuntansi terdiri dari akuntansi keuangan, pengauditan, akuntansi manajemen, sistem informasi manajemen, akuntansi sektor publik. Kalau mengenai sejarah, barangkali kamu bisa baca sendiri sejarah akuntansi di Indonesia dan sejarah akuntansi di dunia. Ibu hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Sejarah akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Abad ke-14, dagang Genoa melakukan perhitungan rugi laba. Tahun 1994, Lucas Racciolo menerbitkan buku yang di dalamnya berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan. Untuk lebih lanjutnya kamu bisa baca di buku cetak yang nanti akan didapatkan dari perpustakaan. Lanjut saja kita ke pengertian berikutnya. Sejarah akuntansi Ibu lewatkan dulu ya. Nah, kita langsung ke pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Jadi kesimpulannya, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian. Apa yang diidentifikasi? Dalam akuntansi itu kan ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu diidentifikasi, kemudian diukur dan dilaporkan informasi tersebut sebagai penilaian. Ya, penilaian demi keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi akuntansi. Manfaat akuntansi. Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, kegiatan keputusan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Yang kedua, sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Siapakah pemakai informasi akuntansi dan karakteristiknya? Baiklah, akan Ibu jelaskan pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi itu ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak internal, yang kedua adalah pihak eksternal.
Pihak internal adalah pemakai informasi yang berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua adalah pihak eksternal, pemakai informasi akuntansi yang berasal dari luar perusahaan. Kira-kira ada yang tahu nggak, pihak internal itu terdiri dari siapa saja, pihak eksternal itu terdiri dari siapa saja? Baik, akan Ibu jelaskan. Pihak internal, yang pertama adalah manajer perusahaan atau manajer pemasaran, bisa manajer akuntansi, yang jelas adalah manajer. Yang kedua adalah pengawas produksi, yang ketiga adalah direktur keuangan, ya. Kemudian pihak eksternal. Pihak internal ini semua berkepentingan terhadap informasi tersebut sebagai bahan evaluasi diri dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kalau pihak eksternalnya adalah apa saja coba? Yang pertama adalah investor. Siapakah investor itu? Investor itu adalah orang yang nanti akan menanamkan modal dalam perusahaan kita. Tentunya kalau kita ingin menanamkan modal, kita kan harus melihat dulu apakah perusahaan itu baik atau tidak baik. Kalau laporan keuangan perusahaan itu baik, maka kita sebagai investor pasti akan menanamkan uang tersebut ke dalam perusahaan. Tapi kalau misalnya laporan keuangannya selalu menurun, dan kita tidak akan memilih perusahaan tersebut. Jadi investor itu sangat penting untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah kreditor. Siapakah kreditor itu? Bisa supplier, bisa banker, bisa pihak bank. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko kredit atau peminjaman uang. Tentunya pihak bank itu kalau ingin meminjamkan kredit, dia harus tahu karakternya. Apakah orang itu karakternya baik? Apakah dia, yang pertama adalah karakternya, yang kedua adalah capacity. Apakah dia punya kemampuan untuk mengembalikan? Ya. Kemudian apakah dia punya jaminan, kolateral? Kemudian apakah dia punya apakah sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian? Apakah pada saat terjadi inflasi atau deflasi? Kalau pada saat inflasi, bank tentu akan membatasi kredit, tapi kalau pada saat deflasi, bank akan mempermudah kredit. Itulah kreditor. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan yang ingin mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kontinuitas, kelangsungan usaha, dan kemampuannya dalam memberikan jaminan mutu produk dan sebagainya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah organisasi pekerja. Mengapa organisasi pekerja ini perlu mengetahui keuangan perusahaan? Ya, ingin mengetahui kemampuan pemilik dalam menjamin pembayaran gaji, kenaikan gaji, memberikan bonus kepada karyawan, dan menjamin peningkatan kesejahteraan karyawan. Yang kelima adalah beberapa institusi pemerintah seperti kantor pajak menggunakan laporan keuangan untuk memeriksa kebenaran pajak seperti yang dilaporkan dalam surat laporan pajak tahunan. Jadi pemerintah mengetahui laporan keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui berapa besar kecilnya pajak yang harus dikenakan kepada perusahaan tersebut. Yang keenam adalah pihak-pihak tertentu menggunakan laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Contohnya apa? Serikat buruh yang akan menggunakan informasi laba yang terdapat di dalam laporan keuangan sebagai dasar untuk menekan manajemen agar bisa menaikkan upah. Kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi atau laporan yang dibuat oleh perusahaan itu harus memiliki kualitas. Bagaimana laporan keuangan itu harus agar memiliki kualitas yang baik? Dan juga yang kedua, harus mempunyai prinsip dasar. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu proses kegiatan akuntansi itu seperti apa. Nah, marilah kita lihat slide berikutnya. Kualitas informasi akuntansi.
Yang pertama adalah dapat dipahami. Jadi laporan keuangan itu dibuat semua orang paham, dapat dipahami. Yang kedua adalah relevan. Yang ketiga adalah materialistis. Yang keempat adalah andal, memiliki keandalan. Yang kelima adalah penyajian yang jujur. Jadi tidak boleh membuat laporan keuangan yang palsu. Substansi mengungguli produk. Yang berikutnya adalah netral. Netral itu tidak berpihak kemana-mana, ya, netral. Jadi semua bisa menggunakan laporan keuangan tersebut. Memiliki kepentingan yang sehat, lengkap, memiliki kelengkapan, dapat dibandingkan. Lanjut. Apa prinsip dasar akuntansi? Prinsip dasar akuntansi adalah yang pertama, basis akrual. Maksudnya, pengaruh transaksi atau peristiwa lain yang terjadi bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Yang kedua adalah kelangsungan usaha. Maksudnya, laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan melanjutkan usahanya di masa depan. Yang ketiga, satuan usaha. Maksudnya, akuntansi yang berlaku untuk suatu unit ekonomi tidak boleh dicampur adukan dengan unit ekonomi lainnya. Jadi, memiliki kesatuan usaha. Pengaitan biaya, artinya hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan yang akan diperoleh. Ada harga perolehannya, total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aset atau kekayaan. Lanjut. Proses kegiatan akuntansi. Proses kegiatan akuntansi dimulai dari tahap pencatatan transaksi. Meliputi penyusunan, pembuatan bukti-bukti transaksi. Jadi proses pembuatan pencatatan akuntansi adalah dari bukti-bukti transaksi. Ya. Bukti transaksi itu contohnya apa? Kwitansi, faktur atau invoice, nota kontan. Nanti akan ada pelajaran tentang bukti-bukti transaksi. Dari bukti transaksi tersebut dicatat dalam sebuah buku yang namanya jurnal. Bisa jurnal umum, bisa jurnal khusus. Kemudian dari jurnal diposting ke dalam buku besar. Diposting itu artinya dipindahkan. Ya. Kalau di dalam perusahaan dagang ada buku besar umum, ada buku besar pembantu. Tapi kalau di perusahaan jasa hanya ada buku besar umum. Lanjut. Yang kedua adalah tahap penyiapan laporan keuangan. Ya, biasanya disebut dengan tahap pengikhtisaran. Nah, buku besar yang telah disusun kemudian dijumlahkan, dicari saldonya. Setelah itu dibuatlah neraca saldo atau daftar saldo percobaan yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada dalam buku besar. Ada yang di debit, ada yang di kredit. Yang debit taruh di debit, yang kredit taruh di kredit. Dan pencatatan penyesuaian untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Lanjut. Tahap penyajian laporan keuangan. Ini adalah tahap ketiga. Kalau sudah dibuat neraca saldo, selanjutnya disusun neraca lajur. Ya. Neraca lajur ini adalah untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang nanti akan kita susun itu ada 4. Yang pertama adalah laporan perhitungan rugi laba yang biasanya disebut dengan income statement. Laporan perubahan modal yang biasanya disebut dengan capital statement. Kemudian laporan arus kas yang disebut dengan cash flow. Laporan neraca yang disebut dengan balance sheet. Nah, setelah muncul laporan keuangan, ya, kemudian membuat ayat jurnal penutup. Kemudian setelah membuat ayat jurnal penutup, kemudian menyusun neraca
saldo setelah penutupan, dan terakhir adalah membuat ayat jurnal pembalik. Bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi terdiri dari 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Merupakan bidang yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Yang kedua adalah akuntansi perpajakan, tax accounting. Yang ketiga adalah akuntansi pemerintahan, government accounting. Berikutnya adalah akuntansi accounting system, akuntansi yang disebut dengan accounting system. Merupakan bidang yang berkaitan dengan perancangan sistem prosedur pencatatan dan pelaporan transaksi perusahaan. Akuntansi anggaran, budgeting. Ini biasanya berkaitan dengan penyusunan anggaran dan rencana kegiatan keuangan yang dipakai sebagai dasar pengendalian keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian pemeriksaan akuntansi atau auditing merupakan bidang yang berhubungan dengan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Berikutnya adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Cost accounting merupakan biaya atau bidang akuntansi yang melaksanakan pada pencatatan dan pelaporan biaya yang terjadi di perusahaan dan dasar harga pokok dan pengendalian biaya. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting merupakan bidang akuntansi yang mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang membahas mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengolahan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan kementerian di bawahnya. Misalnya BUMN, BUMD, LSM, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Akuntansi syariah. Kemudian akuntansi forensik. Berikutnya adalah profesi akuntan. Apa saja yang termasuk dalam profesi akuntan? Kita lihat. Nanti kita akan membahas spesialisasi akuntan, etika profesi akuntan. Baiklah, kita lihat profesi akuntan. Ikatan Akuntansi Indonesia mengelompokkan profesi akuntan menjadi 4 kelompok, yaitu akuntan publik, akuntan sektor publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen. Spesialisasi akuntansi. Berikut ini bidang-bidang yang menjadi spesialisasi akuntansi adalah akuntansi keuangan, pengauditan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, akuntansi sektor publik, yang terakhir adalah etika profesi akuntan. Tahun 1973 dalam kongresnya IAI menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia yang saat itu diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Kode etik ini mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan. Standar mutu ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.
Tahun 1999, IAI menetapkan 8 prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI di seluruh pelosok tanah air. Ada 8 kode etik akuntan. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Perilaku profesional. Yang ketujuh. Yang kedelapan, standar teknis. Inilah 8 kode etik akuntansi. Dari saya cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.